Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Kapuas Sintang dan saya di jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum perikatan. Salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata. Materi ini sangat penting karena peringatan menjadi dasar hubungan hukum antara subjek hukum dan badan hukum dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia bisnis. Oke, kita lanjut ke materinya. Ini akan kita bahas yang pertama istilah dan pengertian hukum perikatan, yang kedua pengaturan hukum perikatan, yang ketiga perihal risikoan prestasi dan keadaan memaksa, yang keempat macam-macam peringatan, yang kelima hapusnya perikatan. Istilah dan pengertian hukum perikatan diterjemahkan secara berbeda dalam Perpustakaan Indonesia. Ada yang menerjemahkan perutangan, perjanjian, atau perikatan. Penggunaan istilah perikatan lebih umum dipergunakan dalam hukum Indonesia. Definisi perikatan tidak dalam rumusan undang-undang, tetapi dalam ilmu pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Oke, lanjut slide sebelahnya. Menurut Subekti, perkataan perikatan dalam buku 3 KUH Perdata mempunyai arti yang lebih luas dalam perkataan perjanjian, sebab dalam buku 3 itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perihal perikatannya itu timbul dari pengurusan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Beberapa pakar hukum juga memberikan pengertian tentang perikatan. Saya ambil salah satu dari Hoffman dalam R. Setiawan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu seorang beberapa orang daripada mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu, pihak yang lain berhak atas sikap demikian itu. Itu salah satu faktor. Ke pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang pengaturannya menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut memberikan beberapa para pihak. Yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Yang keempat menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis maupun lisan. Perihal risiko wan prestasi dan keadaan memaksa. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian. Pasal 1237 KUH Perdata menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian, barang tersebut sudah menjadi tanggungnya orang yang berhak menagih penyerahannya. Artinya, suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada suatu pihak saja atau NZJ Offeren Comes, misalnya suatu sinking. Menurut pasal 1460 KUH Perdata, perjanjian mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejaknya ditutup perjanjian barang itu sudah menjadi tanggung pembeli. Meskipun belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual, dengan demikian, jika barang itu dihapus karena salahnya si penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar. Berhubungan dengan sifatnya pasal 1460 KUH Perdata sebagai kekecualian menurut pendapat yang lazim, dianut pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit, sehingga ia hanya berlaku dalam suatu barang yang sudah dibeli tetapi belum diserah dihapus. Keadaan ini tidak berlaku jika karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, si penjual tidak lagi dapat mengirimkannya barang kepada si pembeli. Dalam hal ini pernah diputuskan oleh hakim si pembeli dibebaskan dari pembayaran harga barang. Oke, kita lanjut ke macam-macam perikatan. Menurut undang-undang, perikatan yang dibedakan atas beberapa macam, yaitu satu perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang lahir maupun berakhir digantungkan pada suatu peristiwa yang belum atau tidak tentu terjadi. Contoh, si A berjanji memberikan buku kepada B, ia telah lulus ujian. Yang kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Contohnya tuh seperti A berjanji akan memberikan buku kepada B pada tanggal sekian misalnya.
Yang ketiga, perikatan mana suka, di mana terdapat dua macam atau lebih prestasi. 4. Perikatan tanggung-menanggung, di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang yang mengutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih utang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar utang seluruhnya. Itu macam-macam perikatan. Kehapusnya perikatan. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran merupakan salah satu alasan yang menyebabnya hapusnya perikatan. Itu salah satunya. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpan atau penitipan. Pada dasarkan ketentuan pasal ini, berupaya memberikan perlindungan bagi debitur yang telah mempunyai itikat baik yang dimaksud untuk memenuhi perikatannya atau melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya. Cara berlakunya penawarannya dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1405 KUH Perdata, yaitu yang ada di bawah ini. Oke, jadi demikianlah pemaparan mengenai materi hukum perikatan yang mencakup pengertian unsur-unsur, pengaturan, atau serta implikasi hukum yang timbul dari adanya perikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perikatan mempengaruhi berbagai transaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup. Sekian.